Halo semuanya, selamat datang di Chapel pada pagi hari ini. Kita bersyukur bisa bangun pagi dengan perasaan yang bahagia dan bisa tetap bersekolah di masa pandemi ini. Sebelum memulai Chapel pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami sebentar lagi akan memulai Chapel. Tuhan, berkati kami, siapkan hati dan telinga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Arahkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan menerapkannya ke dalam kehidupan kita setiap hari-hari. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi murid-murid Karis semuanya. Semangat ya. Pagi ini kita devotional bersama saya Coach Timo. Kita akan membahas topik teamwork. Seperti kita ketahui bersama, tahun ini tema dari sekolah kita adalah Esprit de Corps. Esprit de Corps, semangat bekerja sama ya, teamwork. Nah, kalian semua kenal saya tentu saja sebagai guru sejarah, sebagai guru filsafat, tapi juga sebagai pelatih. Nah, sebagai pelatih, saya melihat dengan begitu jelas bagaimana kesuksesan hanya bisa diraih dengan sebuah kerjasama. Ya. Jadi itu tidak ada tim yang bisa juara, bisa menang dan sebagainya tanpa ada persatuan, tanpa ada kerjasama dalam tim. Dan saya melihat hal yang sama bukan saja pada saat saya melatih, tapi pada saat saya belajar filsafat, pada saat saya mendalami sejarah dunia, sama saja kemanapun kita melihat, kerjasama tim tidak bisa diraih tanpa persatuan. Kelas 10 mungkin masih ingat, beberapa minggu lalu kita membahas tentang sivilisasi Yunani. Ayo, masih ingat nggak? Ya, di situ kita belajar bagaimana Yunani pada saat bersatu, mereka bisa mengalahkan negara adidaya di zaman itu, yaitu Persia. Persian Wars dimenangkan oleh Yunani yang sejatinya kalah kuat, ya, kalau dibandingkan dengan Persia. Tapi apa yang terjadi? Baru 50 tahun mereka merasakan kedamaian, tidak ada perang setelah mereka mengalahkan Persia. Mereka berperang di antara mereka sendiri. Civil War Yunani kita kenal dengan istilah Peloponnesian War. Nah, apa yang terjadi? Karena mereka berperang di antara mereka sendiri, kerajaan kecil di utara Yunani, Macedonia, mencaplok Yunani. Kerajaan kecil yang seharusnya tidak bisa mengalahkan Yunani karena Yunani jauh lebih kuat, tapi karena Yunani tidak
bersatu, mereka dengan mudah dicaplok oleh Macedonia. Ya, kita kenal Philip the Great, kemudian Alexander the Great. Mereka sebenarnya bukan orang Yunani asli, tapi orang Macedonia yang masuk menguasai Yunani. Jadi Macedonia bisa mencaplok Yunani, Belanda bisa mencaplok Indonesia karena tidak ada persatuan. Dan itu kita lihat sepanjang sejarah, selalu saja itu terulang dan terulang lagi. Bukan saja negara, tapi lihat, gereja tidak bisa menjadi berkat kalau tidak ada persatuan. Kalau tidak ada kerjasama di dalam gereja itu, yang dilandaskan oleh persatuan. Keluarga tidak bisa berfungsi dengan baik kalau tidak ada persatuan. Apalagi pada saat kita bekerja, kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik dengan teman-teman rekan kerja, tidak bisa optimal kalau tidak ada persatuan, kalau tidak ada kerjasama yang baik. Begitu juga di sekolah. Sekolah tidak akan berfungsi dengan baik, tidak akan memberikan suasana yang nyaman, yang kondusif untuk kalian semua belajar, menimba ilmu, mengembangkan karakter, kalau tidak ada suasana kerjasama yang dilandasi oleh persatuan. Alkitab mengajarkan itu tentu saja. Ayo kita lihat di Ephesians. Efesus 4 ayat 2-4 berkata demikian. Bahasa Inggris ya, sambil kita belajar bahasa Inggris sedikit. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Jadi di Efesus 4, 2-7 tadi kita diajarkan oleh Alkitab bagaimana kita bisa mendapatkan kerjasama. Kerjasama tim hanya bisa didapatkan lewat persatuan. Persatuan hanya bisa didapatkan oleh, tadi kita lihat bersama tadi ya, be completely humble, gentle, patient, bearing with one another, peduli satu sama lain, in love, make every effort to keep the unity. Jadi kalau mau ada persatuan sehingga ada kerjasama, harus terlebih dahulu ada kasih, ya, ada kepedulian, ada apalagi tadi, gentleness, artinya apa? Menjaga perasaan orang lain gitu. Sabar, tidak langsung meledak, ya. Itu tentu saja juga super penting untuk menjaga persatuan. Kemudian apalagi tadi disebutkan? Humble, ya, kerendahan hati. Karena kalau semua merasa hebat, semua ingin ditonjolkan, saya, tidak humble, maka tidak akan ada persatuan. Bila tidak ada persatuan, tidak ada kerjasama tim yang baik. Kalau tadi kita fokus ke tim, bahwa kerjasama tim itu harus dilandasi persatuan, dan persatuan itu dilandasi oleh sifat-sifat yang tadi dijabarkan di Efesus 4 ayat 2-4 ya, gentleness, patient, ya, humbleness, caring, ya, peduli satu sama lain. Kemudian juga ada usaha, disebutkan di situ ada usaha. Kalau kita mau bersatu, harus ada usaha dari kita. Ya, itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Oke, nah poin kedua adalah team that works. Nah, Alkitab juga memiliki masukan untuk kita semua tentang a team that works. Bagaimana sih caranya supaya sebuah tim itu betul-betul produktif?
Kita baca bersama Ephesians 12 ayat 12. Just as the body, though one, has many parts, but all its many parts from one body, so it is with Christ. Jadi seperti tubuh kita yang memiliki banyak bagian, tapi setiap bagian adalah bagian daripada keseluruhan, satu badan. So it is with Christ, for we are all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Jadi kita semua adalah bagian daripada Kristus, apakah kita orang Jawa, orang Roma, ya, kaya ataupun miskin. Even so, the body is not made up of one part, but of many. Now, if the foot should say, because I'm not a hand, I do not belong to the body, it would not for that reason stop being part of the body. And if the ear should say, because I'm not an eye, I do not belong to the body, it would not for that reason stop being part of the body. If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be? Jadi ini menjelaskan kepada kita bagaimana setiap bagian tubuh memiliki kelebihan masing-masing, fungsi masing-masing, dan kalau disatukan menjadi satu body, ya, satu institusi, satu grup, satu tim yang efektif, yang produktif, ya. But in fact, God has placed the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be. If they were all one part, where would the body be? As it is, there are many parts, but one body. Jadi kita diingatkan oleh Alkitab bahwa kita memiliki fungsi yang berbeda-beda dan kita tidak boleh melihat ke bagian tubuh lainnya dan mengatakan bahwa itu lebih hebat atau lebih jelek, tidak penting daripada fungsi saya gitu. Nah, hanya kalau memiliki kerendahan hati seperti ini, pandangan yang penuh rendah hati, yang mengerti, yang paham bahwa semua bagian itu penting dan memiliki fungsinya masing-masing. Hanya dengan demikian kita bisa membentuk suatu tim yang works, a team that works. Kerjasama tim hanya berjalan dengan baik kalau semua bekerja keras. Nah, landasan kerja keras apa? Tidak malas, tentu saja, ya. Ada usaha, jadi lawannya kemalasan, ya. Kemudian ada muncul lagi satu hal yang super penting kalau kita membahas konsep esprit de corps adalah kerendahan hati, ya. Karena kalau tidak ada kerendahan hati, saya hanya mau kerja A atau B, saya tidak mau kerja C atau D gitu ya. Saya sok gengsi dan sebagainya. Ya kemudian saya tidak akan bisa menjadi bagian daripada tim yang baik. Akhirnya timnya tidak bekerja keras karena ada masalah kesombongan atau ada masalah kemalasan. Ya, jadi dua ini, kesombongan dan kemalasan, adalah lawan daripada team that works. Only when people are humble, when people work hard, give their best, are not lazy, then you're gonna have a team that works. Sebuah tim yang berhasil, sebuah tim yang efektif, yang produktif. Ya. Jadi doa saya buat kalian semua, kalian bisa mengamini ajaran Alkitab ini. Kalian bisa mendalami lebih dan lebih lagi ajaran-ajaran prinsip-prinsip dasar Alkitab ini yang akan membuat kalian sukses nantinya di keluarga kalian, di pekerjaan kalian,
di sekolah kalian di tingkat yang lebih tinggi, di semua aspek kehidupan kalian, kalian harus bekerja sama dengan manusia-manusia lain di sekitar kalian. Apakah itu keluarga, apakah itu orang yang baru saja kita kenal. Itu semua dilandasi oleh prinsip-prinsip yang baru saja kita bicarakan bersama tadi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena kalian telah mengikuti chapel pada pagi hari ini. Sebelum menutup chapel, berikut adalah poster pengumuman dari kelas 12. Untuk menutup chapel pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk chapel pada pagi hari ini, kami dapat memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kalau sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Sampai jumpa di chapel selanjutnya. Dadah.